kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16, lalu dilanjutkan dengan pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16, lalu dilanjutkan dengan pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Yesus sebagai Imam Besar. Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa. Bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri, dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita. Renungan hari ini berjudul Jalan Masuk Melalui Kristus, ditulis oleh Nancy Gavilanes. Sahabat ODB, saat masih bekerja sebagai jurnalis muda, saya belajar tentang kehebatan dari kartu pers. Tanda pengenal tersebut yang mencantumkan nama, foto, dan media tempat saya bekerja dapat memberi saya akses untuk menemui dan mewawancarai para atlet dan selebriti sebelum atau sesudah suatu acara penting. Namun setelah saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya menyadari bahwa olahraga dan karir saya ternyata telah menjadi berhala dalam hidup saya. Setelah menaati panggilan Allah untuk bekerja di tempat lain, saya memang kehilangan kartu pers saya. Tetapi yang pasti saya memperoleh akses ke hadapan tahta Allah di surga melalui doa, berkat kematian dan kebangkitan Kristus. Sahabat ODB, penulis kitab Ibrani menerangkan bahwa seorang imam besar dipilih dari antara orang Israel, secara khusus dari keturunan Harun, dan ditetapkan sebagai perantara yang mewakili umat di hadapan Allah. Hanya ia sendiri yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus dalam bait suci satu kali dalam setahun untuk mempersembahkan persembahan dan korban untuk menebus dosa umat dan dosanya sendiri.
sebab ia sendiri juga manusia biasa. Lalu kemudian Kristus datang, Imam Besar Agung yang sempurna. Ketika dia mati, tabir bait suci terbelah dua, dan penghalang yang terdapat antara Allah dan umat manusia pun disingkirkan. Karena penebus kita yang penuh kasih telah mendamaikan kita dengan Bapanya, kita dapat berdoa dengan leluasa kepada Allah. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16 berkata, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sahabat ODB, sungguh suatu hak istimewa untuk dapat masuk ke hadapan tahta Allah saat kita berbicara kepadanya dalam doa. Sahabat ODB, bagaimana Anda dapat menyisihkan lebih banyak waktu untuk berdoa? Dan apa yang membuat Anda jarang berdoa? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membukakan bagiku jalan masuk kepada Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.